Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal bisnis dari Laditip, yaitu lulur badan radioaktif dari kelompok 5. Yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang kami memilih produk ini ialah situasi perekonomian sekarang yang semakin lama semakin sulit menurut kita untuk bekerja dan berusaha lebih keras untuk dapat mempertahankan kehidupan. Tidak dapat hanya mengandalkan gaji atau uang bulanan saja, mengingat kebutuhan dan harga barang yang semakin melonjak. Kita dituntut untuk dapat menunjang perekonomian dengan cara lain yang juga sekaligus dapat membuka lapangan kerja baru bagi orang lain. Akan tetapi, seringkali kita terbentur dengan permodalan. Untuk itu, dalam proposal yang kita ajukan adalah mencoba berbisnis dengan modal yang tidak terlalu besar, akan tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang optimal. Ide dan peluang kita peroleh dengan hal-hal kecil yang ada di lingkungan sekitar, seperti tentang tata kecantikan kulit yang merupakan seni mempercantik dan memperindah penampilan wajah. Tata kecantikan kulit memiliki fungsi untuk mengubah atau makeover kekurangan yang ada ke arah yang lebih cantik. Kecantikan kulit wajah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kecantikan dari luar dan dari dalam. Untuk perawatan kecantikan wajah dari luar dapat menggunakan ketan hitam sebagai masker wajah, sehingga untuk perawatan kecantikan kulit wajah dari dalam dapat berupa berbagai macam cara, yaitu dengan mengkonsumsi jamu-jamuan, vitamin, dan dapat juga mengkonsumsi berbagai macam buah dan sayur. Nah, ketan hitam itu sendiri memiliki berbagai manfaat, selain untuk kesehatan juga sebagai obat, diantaranya dapat mencegah diabetes, menjaga kesehatan kulit, mengembalikan organ dan metabolisme tubuh, mencegah kerusakan hati, mencegah kanker, membersihkan kolesterol di dalam tubuh, serta dapat mencegah anemia. Berdasarkan kandungan yang ada, dapat digunakan sebagai perawatan wajah sebagai masker. Masker sangat bermanfaat untuk menjaga dan merawat kulit wajah. Dapat menyegarkan kulit wajah, dapat mengembalikan sel kulit mati dengan sel kulit baru, serta dapat mengencangkan kulit wajah. Nah, berdasarkan uraian di atas, perlu mengadakan penelitian yang berlanjut tentang produk kami, yaitu Laditip atau lulur badan radioaktif. Kemudian ada deskripsi bisnis. Masker wajah adalah pasta krim atau gel yang diterapkan pada wajah setelah dibersihkan. Masker sering mengandung mineral, vitamin, dan protein. Masker wajah dapat dihilangkan dengan membilas wajah dengan air atau menyeka wajah dengan krim lembab sehingga bersih. Menciptakan peluang usaha di bidang produk kecantikan merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Salah satunya yaitu produk kecantikan berbentuk produk yang berbahan alami yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan perkotaan, pedesaan, maupun lingkungan kampus. Belakangan ini, produk kecantikan ini yang sifatnya simpel dan inovatif serta berbahan alami banyak digemari oleh kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Kemudian ada visi dan misi dari produk kami. Selanjutnya itu ada produk usaha, yaitu pengembangan. Dengan yang pertama ada detail produk. Pertama, produk kecantikan yang kami jual berbeda dengan beberapa usaha lain yang juga menjual produk kecantikan. Di sini kami berusaha membuat sesuatu sesuai kebutuhan konsumen yang tanpa bahan kimia agar konsumen tidak takut untuk memakai produk kami. Yang kedua, lulur radioaktif memberikan kualitas yang terbaik untuk membuat kulit menjadi sehat dan ternutrisi. Kami juga memberikan layanan yang baik, dapat mengirimkan hingga keluar kota. Proses produksi menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi, aman dari bahan kimia, dan diproses secara higienis sehingga menghasilkan produk yang baik. Produk kami juga menggunakan packaging yang menarik dan rapi guna menjaga kualitasnya. Yang ketiga, dalam sehari produksi yang kami hasilkan sebanyak 10 bungkus sehingga dapat diprediksi dalam 1 bulan kami dapat menjual sebanyak 450 bungkus lulur. Dan yang keempat, tempat usaha ini direncanakan di Universitas Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Batanghari.
Lokasi ini kami pilih karena tempatnya yang sangat strategis untuk dipasarkan karena terdapat banyaknya mahasiswa. Kemudian di situ terlampir biaya produksi dan kebutuhan modal yang kami perlukan. Nah, kemudian ada desain kemasan seperti yang dapat dilihat. Itu merupakan desain dari kemasan produk kami. Itu kaitan kewirausahaan ini dengan edufisik. Nah, kami di sini mengambil nama lulur dengan menambahkan kata radioaktif, bukan karena lulur kami menggunakan zat aktif yang mengerikan. Melainkan kami memilih nama ini karena fungsi dari lulur itu sendiri dapat meluruhkan sel-sel kulit mati yang tidak berguna bagi kulit. Sehingga dengan menggunakan lulur, konsumen kami dapat mengatasi masalah kulit yang mereka miliki. Nah, di samping itu, jika kita mengingat kata radioaktif, juga pasti yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah peristiwa peluruhan. Nah, tujuan dari ini juga ingin membuat konsumen kami yang membeli dapat mengetahui sedikit tentang materi dari pelajaran fisika, ya terutama pada subbab radioaktif, sehingga kami dapat mengenalkan pelajaran fisika itu dengan cara yang berbeda. Nah, itulah tentang proposal produk kami yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cindy Lasmana pada kelompok 5. Nah, baiklah, di sini saya akan membawa kalian semua menuju proses pembuatan lulur lada diktif. Baiklah, ayo kita let's go. Kita lanjutkan pada proses pertama. Ayo let's go. Nah, di sini adalah proses penjemuran. Nah, akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Silakan. Jadi, pada proses kali ini adalah proses penjemuran. Kenapa harus dijemur? Karena kami berniat untuk membuat lulur yang kering, sehingga perlu bahan yang kering juga. Kenapa seperti itu? Karena kan target pasar kami itu mahasiswa, kalangan mahasiswa itu hampir 80% ke atas. Nah, karena tidak semua mahasiswa juga yang punya kulkas atau lemari es di kosannya, jadi biar awet kami membuat lulur yang kering. Nah, di sini tuh ada temulawak. Ini temulawak, terus di sini juga ada kami pakai kunyit. Ini juga ada kunyit, sama yang terakhir tuh ada pandan. Nah, tadi kita sudah melihat proses penjemuran. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke proses selanjutnya. Let's go. Baiklah, di sini adalah proses pengsangraian, di mana akan dijelaskan oleh teman saya, Soleh. Nah baik, sebelum disangrai, jadi ketan ini harus direndam dulu dengan menggunakan jeruk nipis dan juga asam jawa. Ini proses pengerendamannya selama 3-6 jam. Karena sudah kita rendam dari tadi, maka kita buang dulu airnya. Baik, ini sudah diiris, maka langsung saja kita masukkan ke dalam kualinya. Di sini kita menggunakan api sedang ya, agar tidak gosong. Nah, proses ini disangrai ini dilakukan sampai ketannya gosong. Baiklah, kita lanjut saja ke proses selanjutnya. Let's go. Yang akan dijelaskan oleh Derika. Nah, setelah berasnya kering, selanjutnya kita blender ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap berikutnya. Let's go. Nah, di sini kita tahap untuk pengemasan yang akan dilakukan oleh semua anggota kelompok.
Nah, baiklah, di sini dari kelompok kami sudah membuatkan sebuah rancangan pelaksanaan pembelajaran, di mana di sini itu kit dari materi biasa. Nah, di sini kami menambahkan untuk menuju ke arah lulur tadi. Nah, di mana lulur kami itu kan mengaitkan materi inti atom dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemanfaatan lulur sebagai produk kecantikan. Nah, itu ditambahkan sebagai contoh dalam melakukan pembelajaran tersebut. Nah, di situ juga kan untuk proses peluruhan itu kita ambil dari proses radioaktivitas, di mana di situ kami mengambil fungsi lulur adalah meluruhkan sel kulit mati pada kulit. Nah, di sini kami menambahkan untuk pada RPP-nya. Kemudian akan dijelaskan kembali untuk LKPD-nya. Dipersilakan teman saya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Saudari Cindy. Nah, baiklah, di sini kami sudah membuat sebuah lembar kerja peserta didik, di mana lembar peserta didik ini ditujukan untuk menuntun para peserta didik untuk melakukan praktikum dari materi peluruhan zat radioaktif. Dengan kompetensi dasarnya ini, peserta didik dapat menyajikan laporan tentang sumber radioaktif, radioaktivitas, pemanfaatannya, dan dampak dan proteksinya bagi kehidupan. Ini adalah isi dari LKPD yang telah didesain. Baiklah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.